Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih dalam masa pandemi virus corona ini, maka anak-anak tetap belajar di rumah ya dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang Bapak berikan. Oke, baik. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Rizky yang akan memberikan materi kepada anak-anak mata pelajaran TIK. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang icon mengatur paragraf. Nah, mengatur paragraf ini, teman-teman, ada di menu Home ya, atau di tab Home. Nah, di Microsoft Word ini sangat penting kita untuk mengerti dan memahami cara mengatur paragraf yang baik dan benar. Di Microsoft Word ini ada beberapa bagian atau ada beberapa cara untuk mengatur paragraf sesuai perintah yang akan kita lakukan. Nah, di bagian paling kiri ini ada 4 pengaturan paragraf. Yang pertama, di bagian kiri ada rata kiri atau align left. Kemudian ada justify yang tengah ini, kemudian ada align right atau rata kanan, kemudian ada rata kiri dan kanan atau disebutnya justify. Nah, kemudian kita lanjut di rata kiri atau align left. Nah, di sini artinya tulisan akan dibuat rata kiri. Perhatikan gambar di samping nih teman-teman. Nah, tulisan ini dia arahnya mengarah ke kiri semua ya. Dia arahnya ke kiri semua. Nah, karena paragrafnya diaktifkan paragraf align left atau rata kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti tulisannya ke kiri semua. Kemudian ada rata kanan atau align right. Nah, align right. Nah, kemudian ini adalah artinya tulisan akan dibuat rata kanan. Nah, ini ikonnya kita klik rata kanan nih yang gambarnya ini ya, yang Bapak beri petunjuk arah panah. Nah, kemudian paragrafnya akan menjadi seperti ini, yang di bawah ini. Dia akan menjorok ke kanan semua. Nah, seperti ini. Kemudian ada rata tengah atau center. Nah, ini dia artinya tulisan akan ditempatkan di tengah. Nah, tulisan ini akan di tengah. Nah, ini ikonnya yang Bapak beri tanda panah atau rata tengah atau center, bisa kalian lihat di Microsoft Word kalian, dan nanti gambarnya atau tulisannya seperti ini nih teman-teman. Dia ke tengah semua. Nah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi ke tengah semua. Kemudian yang terakhir ini ada rata kiri kanan atau justify. Artinya tulisan ini akan menjadi rapi, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, ini yang biasanya kita gunakan nih teman-teman, karena terlihat rapi, baik dari sisi kiri maupun di sisi kanan. Dan ikonnya ini yang Bapak beri tanda panah ya, ini ada di atas. Oke. Kemudian
Nah, di bab 1 ini kita juga belajar tentang bullet and numbering atau bullet dan numbering. Nah, ini dia seperti ini nih teman-teman nih, yang Bapak beri kotak-kotak, yang Bapak beri kotak ini dan memberi panah yang bullet sini, yang ini teman-teman, yang Bapak tanda panahin, kemudian yang numbering yang ada bacaan 1, 2, 3-nya. Lebih jelasnya lagi, seperti ini. Uh, Bullet dan numbering membuat tulisan menjadi beberapa poin-poin atau angka-angka. Nah, ketika teman-teman ingin memberi tulisan titik-titik atau poin-poin, nah, kalian bisa menggunakan nih seperti ini nih teman-teman. Kalian klik atau kalian blok nanti tulisannya, atau kalian arahkan ke arah tulisan yang ingin kalian memberikan poin. Nah, tinggal di klik aja nih yang icon bulletnya. Di sini ada ya, atau bullet seperti itu. Kemudian akan menjadi seperti ini nih kalimatnya teman-teman, paragrafnya akan menjadi poin per poin. Kemudian yang kedua, numbering. Nah, numbering ini perbedaannya dia akan menjadi poinnya menjadi angka nih, 1, ada 2, ada 3. Nah, perlu kalian tahu juga di dalam bullets and numbering ini terdapat variasi bullets and numbering, seperti ketika kalian mengklik bullets ini yang di poin ini, nanti dia akan keluar bermacam-macam variasi bullets. Kemudian sama di 1, 2, 3 ini akan mengeluarkan variasi. Oke, nanti kita praktekin ya. Oke, kemudian di bab 1 juga kita belajar tentang header and footer. Ini cukup kalian tahu aja. Header itu adalah bagian dari dokumen yang muncul di margin atas. Nah, dia adanya di paling atas nih teman-teman, header. Atau memberi kop surat itu adanya di header. Nanti Bapak contohkan. Sedangkan footer itu adalah bagian dari dokumen yang muncul di bagian margin bawah atau ada di dokumen kertas di paling bawah. Seperti itu teman-teman. Nanti setelah ini Bapak praktekkan ya, bisa kalian lihat. Oke, kali ini akan Bapak praktekkan tentang mengatur paragraf. Seperti yang Bapak tadi jelasin, ketika kita ingin mengatur paragraf, kita harus memblok atau mengarsir semua kalimat yang ingin kita atur. Seperti ini, klik kiri pada ujung awal kalimat atau ujung kalimat, kemudian ditahan, diklik kiri, ditahan, kemudian ditarik sampai di ujung kalimat. Kemudian setelah seperti ini, kalian tinggal mengaktifkan nih. Kalian ingin mengaktifkan ini misalnya nih, Elision left atau rata kiri. Tinggal kalian aktifkan aja. Nah, seperti ini. Dia akan berubah, kalimatnya nih akan menjorok ke arah kiri semua. Ketika kalian mengaktifkan yang ini, center atau rata tengah, kalian klik, nah paragrafnya menjadi di tengah semuanya. Kemudian rata kanan atau origin right. Nah, ini dia. Ketika kalian aktifkan, nah dia akan kalimat akan menjorok ke arah kanan semua seperti yang kalian lihat ini. Kemudian apabila kalian mengaktifkan yang paling akhir ini, justify, yang paling atas ya, kalian klik justify. Nah, kalimatnya menjadi beraturan atau terlihat rapi. Nah, ini yang sering kita gunakan ya teman-teman, karena terlihat rapi seperti itu. Kemudian Bapak akan mempraktekkan tentang bullet and numbering. Nah, ketika kalian ingin menggunakan bullet seperti ini, kalian aktifkan dulu nih bulletnya di atas. Nah,
seperti yang Bapak bilang tadi, ada beberapa variasi atau model balance yang ada di Microsoft Word kalian. Kalian klik tanda panah bawah ini. Nah, kalian menggunakan yang mana nih? Kalian bisa bebas menggunakan kotak, bulat arsir hitam, atau bulat lingkaran kosong, dan kotak, dan ada macam-macam ya. Bapak akan menggunakan yang kotak lingkaran hitam ini. Nah, dia akan seperti ini. Tinggal kalian tulis, misalnya singa. Nah, dan di bawahnya ada tikus. Kemudian kalian enter, di bawahnya ada melepaskan. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kalian ingin merubah menjadi nomor atau numbering, tinggal kalian aktifkan saja. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kalian mau berubah lagi. Nah, di numbering ini ada beberapa macam, ada huruf Romawi, ada angka, dan ada alfabet. Nah, sepertinya kalian ingin mengganti dengan alfabet. Nah, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika kalian mengaktifkan icon-icon yang ada di sini, semakin kalian banyak latihan, jadi semakin kalian tahu dan mengerti tentang fungsi-fungsi dari icon di Microsoft Word ini. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi, di bab 1 ini ada bagian kita harus mengetahui tentang header dan footer. Nah, header itu tadi apa? Header itu adalah teks singkat yang terletak di atas naskah. Nah, ada di sini nih teman-teman nih. Gimana sih menggunakannya, memfungsikannya? Nah, memfungsikannya kalian tinggal klik aja di bagian atas sini, klik 2 kali. Nah, kemudian terlihat ada bacaan header, dan tinggal kalian tulis saja. Misalnya, Bismillah. Nah, seperti itu. Tinggal kalian close header and footer di sini nih. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Kemudian untuk footer itu bagian paling bawah dokumen ya teman-teman. Seperti tadi, kita klik 2 kali di bawah sini, kemudian kalian tulis Bismillah misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya untuk header dan footer itu seperti itu, yang di atas header, yang di bawah footer. Oke, tugas yang akan kalian buat yaitu adalah yang pertama, sebutkan 4 cara mengatur paragraf dan jelaskan fungsinya. Ditulis di buku tulis ya, kemudian difoto dan dikirimkan ke wali kelasnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.